Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sapa, salam paseduluran. Jumpa kembali dengan Opini Desa, kanal online yang menyediakan waktu dan ruang buat rasan-rasan menyikapi sebuah peristiwa, sebuah kejadian ataupun kebijakan yang diambil oleh negara, oleh pemerintah yang bersinggungan langsung dengan masyarakatnya. Untuk tema kali ini kita masih berkelanjutan membahas tentang KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Beberapa waktu yang lalu kita juga sempat membahas tentang KDMP, Koperasi Desa Merah Putih, dan sekarang ini kita membahas lanjutannya. Mungkin di daerah sahabat-sahabat juga mungkin sama. Untuk saat ini beberapa wilayah sedang gencar-gencarnya untuk melakukan gerakan hampir dibilang serentak mendirikan gedung untuk usaha Koperasi Desa Merah Putih. Karena menurut aturan yang konon kabarnya diterima oleh beberapa pemerintah desa, pemerintah kelurahan, bahwa ada ketentuan-ketentuan tertentu sebagai acuan dasarnya pendirian dari sebuah gedung Koperasi Merah Putih, baik untuk outletnya, untuk kantornya, pokoknya untuk kegiatan aktivitas Koperasi Desa Merah Putih itu ada spesifik tersendiri dari gedung ataupun kantor ataupun tempat usahanya. Meskipun di beberapa desa, termasuk di desa saya, sebenarnya kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa kami sudah punya Koperasi Desa Merah Putih, itu bahkan termasuk ikut desa bisa dibilang kategori desa awal, paling awal bahkan, sebagai desa yang sudah siap mendirikan sebuah koperasi merah putih. Karena kebetulan di desa kami itu sebelumnya juga sudah ada koperasi yang aktif, jadi tinggal mengakuisisi saja koperasi sebelumnya, Koperasi Tani, menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Sempat launching beberapa waktu yang lalu berbarengan ketika Bapak Presiden meresmikan secara nasional Koperasi Merah Putih di Klaten, kalau tidak salah, itu desa kami juga kebetulan sebagai master plan-nya Koperasi Desa Merah Putih. Langsung berbarengan secara daring waktu itu peresmiannya oleh Bapak Presiden, dan di desa kami itu kebetulan Bapak Bupati yang berkenan rawuh di outlet Koperasi Desa Merah Putih di tempat kami. Jadi sebenarnya sudah cukup lumayan lega lah ketika negara menginstruksikan dengan keputusan presidennya bahwa desa atau kelurahan untuk membuat koperasi. Desa kami sudah ada koperasi, bahkan sudah launching, bahkan sempat beroperasi sampai sekarang. Namun aturan baru muncul bahwa ternyata gedung yang dimiliki oleh Koperasi Desa Merah Putih di tempat kami itu ternyata dikategorikan sebagai yang belum layak.
digunakan, mungkin kurang gede, entah itu parkirnya, entah itu gudangnya, atau apa itu mungkin dikategorikan kurang gede. Jadi mau tidak mau harus membuat gedung yang baru. Nah, itu dilema itu, kasihan sebenarnya para pemangku kepentingan di daerah ketika jauh hari sudah menganggarkan untuk merenovasi gedung yang ada, gedung yang mungkin tidak digunakan, kemudian direnovasi sedemikian rupa untuk bisa digunakan sebagai gedungnya Koperasi Merah Putih, namun endingnya ternyata gedungnya belum memenuhi syarat. Itu ya konsekuensi dari pemerintahan daerah ketika ada instruksi dari pusat untuk melakukan kegiatan pengadaan gedung, membuat gedung baru, ya mau tidak mau ya buat ya. Dan sekarang sedang berproses. Alhamdulillah ada tanah kas desa yang bisa digunakan untuk mendirikan gedung itu. Sekarang sedang berproses dan konon kabarnya sekitar memakan waktu, kalau tidak salah itu nanti 3 bulan. Nah, Desember, Januari, Februari, itu Maret kemungkinan selesai. Harus kemungkinan selesai. Kalaupun belum selesai, itu mungkin nanti cuman finishingnya, kata pelaksana. Yang kebetulan waktu itu saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beliaunya, pelaksana dari pembangunan gedung KDNP. Pertanyaan yang sering mengemuka di masyarakat adalah dana yang digunakan untuk mendirikan gedung Merah Putih itu kan tidak sedikit, ratusan juta bahkan. Nah, itu dananya dari mana? Saya bertanya ke beberapa sumber. Dana yang digunakan untuk kegiatan Koperasi Merah Putih, dari pengadaan gedung sampai hal-hal yang lain, pengoperasionalan dan sebagainya, itu menggunakan dana desa. Lagi-lagi desa yang kena, untuk sementara desa yang mendapatkan imbasnya. Beberapa program yang sudah disepakati dalam Musdes harus tergeser oleh kebijakan negara terkait penggunaan anggaran digunakan untuk kegiatan Koperasi Desa Merah Putih. Karena ada dasar yang digunakan sebagai acuan, peraturan menteri, baik itu menteri keuangan maupun menteri desa, terkait dengan anggaran dana desa sekian persen digunakan untuk kegiatan Koperasi Desa Merah Putih. Tahun 2026 ini konon kabarnya 60% lebih dana desa itu akan dialokasikan ke kegiatan Koperasi Desa Merah Putih. Itu dampaknya beberapa keputusan yang telah diambil di musyawarah desa itu akan mengalami perubahan. Hal-hal yang sekiranya tidak penting banget pasti akan disampaikan. Misal untuk sebuah pembangunan, baik itu drainase, rehab jalan dan sebagainya, itu nanti pasti akan mengalami perubahan, minimal perubahan volumenya minimal. Masih untung kalau hanya sekedar mengalami perubahan, bisa jadi tidak dilaksanakan. Ini menjadi PR tersendiri bagi
pemerintahan desa untuk meyakinkan masyarakatnya bahwa tahun anggaran yang akan datang itu DD tidak digunakan 100% untuk desa, namun 60% lebih, bahkan ada yang mengatakan sekitar 64% DD dilarikan ke kegiatan operasional koperasi desa Merah Putih. Istimewa. Sebenarnya menjadi persoalan, toh itu pada akhirnya akan kembali ke masyarakat juga. Yang jadi PR-nya adalah bagaimana kesiapan dari para pengelola dari koperasi desa Merah Putih itu untuk mengelola anggaran yang begitu besar agar dana itu efektif, tepat guna, dan jenis-jenis usaha yang digunakan untuk memakmurkan kesejahteraan masyarakat lewat koperasi Merah Putih juga bisa maksimal. Karena tidak sedikit juga per hari ini itu masih terjadi adanya bongkar pasang kepengurusan dari koperasi desa Merah Putih. Ini PR-nya tidak mudah, karena seperti waktu itu saya sampaikan bahwa untuk mencari seorang relawan yang berpotensi untuk menjalankan sebuah usaha itu juga bukan perkara mudah, karena relawan-relawan itu juga pastinya sudah punya tanggungan sendiri. Bagaimana mungkin seorang yang memiliki potensial, seorang profesional akan melakukan sebuah aktivitas dengan maksimal ketika belum ada kejelasan honor yang akan mereka terima itu berapa, cukup enggak kira-kira untuk kebutuhan hidup mereka sehingga mereka mau untuk totalitas menjalankan tugasnya di KDMP. Kita kaji lebih mendalam, kita korek informasi lebih mendalam, kira-kira cara apa yang akan digunakan oleh negara untuk bisa memaksimalkan sumber daya yang ada di KDMP itu untuk bisa totalitas dalam menjalankan tugasnya. Agar apa? Agar masyarakat bisa segera mengambil manfaat dari keberadaan koperasi desa Merah Putih. Jadi kita akan lihat secara lebih detailnya ke depan KDMP itu akan seperti apa. Akan nanti kita lihat di lapangan progres pembangunan KDMP-nya seperti apa, dan KDMP yang sudah berjalan di wilayah kami itu seperti apa. Nanti akan saya sajikan di tayangan berikutnya. Saya rasa sekian untuk rasan-rasan kita kali ini. Inti dari pertemuan rasan-rasan kita kali ini adalah bahwa di wilayah kami sedang disibukkan dengan adanya pengadaan atau pembangunan gedung baru KDMP. Mudah-mudahan bermanfaat, bagikan jika dirasa perlu dan dianggap bermanfaat untuk diketahui orang lain, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share. Subscribe panjenengan begitu berarti untuk channel kami, untuk tumbuh kembang channel kami, dan untuk penyemangat kami dalam menyajikan informasi-informasi yang lebih baik dan memberikan ruang rasan-rasan yang lebih luas pada pemirsa. Akhir kata mohon maaf atas segala kesalahan, mungkin terdapat banyak kata yang kurang berkenan hati para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam
opini desa, opini perasaan-perasaan. Nah,